13 April tahun 2012 jam 3:03. Ini adalah serangkaian catatan harian terkait dengan peristiwa gempa bumi di Sumatera 11 April 2012 kemarin. Catatan harian ini sempat ku dokumentasikan. Akan kubacakan beberapa di antaranya agar lebih mudah untuk mengingatnya. 8 April tahun 2012. Berikut adalah kalimat kutipan dari catatan harianku. Tenang, demikian yang kurasakan kini, menjadi lebih nyaman dan pasrah. Tanggal 9 April tahun 2012, pagi hari aku sedang membuat gambar huruf Allah, dan di samping kanan kutuliskan suasana hatiku sebagai berikut. 9 April 2012 jam 9:40 Hari ini cuaca redup, seakan alam sedang berduka sejak pagi. Hatiku gelisah, tak terpahami. Sebenarnya tanggal 9 April 2012 ini suasananya, cuacanya terasakan tidak biasa. Sejak pagi, ketika seharusnya matahari pagi bersinar terang, bersinar cerah, dan ketika siang hari pada jam 12 seharusnya, di mana seharusnya matahari bersinar terik, yang terjadi pada hari itu cuaca redup, agak gelap, mendung sejak pagi hingga menjelang maghrib. Suasananya seperti menjelang maghrib, rata, sama dari pagi hingga menjelang maghrib. Sementara tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak juga ada angin kencang, tapi ada energi negatif yang kuat terasakan hingga berulang kali aku membatin, Allah, ada apa ini? Dan siang hari semakin merasa gelisah. Aku yakin ada kejadian alam di luar sana, entah di belahan bumi sebelah mana. Jujur, aku merasa takut, ada perasaan mencekam. Sempat terdorong untuk berkemas seadanya, membawa beberapa keperluan mendasar, entah mau kubawa kemana, aku juga tidak tahu. Hanya berkemas saja. Kemudian termenung beberapa menit. Akhirnya aku berdoa dan berpasrah diri pada Sang Ilahi. Bersamaan dengan rasa lebih tenang, muncul firasat. Firasat ini bukan siratan ya, bahwa kejadian alam tersebut tidak akan menimbulkan kedukaan.
tanggal 10 April tahun 2012, seharian itu ada beberapa kali kejadian merasa bumi bergoyang, ya, sekelebat hanya beberapa detik. Aku mengamati beberapa barang di sekelilingku untuk meyakinkan apakah ini gempa. Tapi tidak ada yang bergerak. Oh ya, kondisiku sangat sehat meskipun sedang sedang saum. Berikutnya tanggal 10 April tahun 2012 jam 21:07 malam hari. Kutuangkan isi benakku sebagai berikut. Penampakan, siratan, suara, tanda pada tubuh tanpa media. Dalam arti kata di sini, segala bentuk penampakan, segala bentuk sign atau tanda-tanda seperti penampakan, siratan, suara, tanda pada tubuh itu muncul tanpa media apapun. Dan sesungguhnya di luar nalar, tak terolah pikiran, di luar jangkauan manusia, muncul tak terduga, tak tercegah, kerap tak dikendaki dan kemunculannya nyata seakan gambar hidup di depan mata, seperti rangkaian atau penggalan peristiwa yang bergerak, layaknya film. Jangkauan peristiwanya tak berbatas, tak bersekat, tak kenal waktu dan ruang, hingga meliput sesuatu yang asing sekalipun. Merupakan ekspresi fenomena alam yang mampu menyatu kemudian terinteraksi, hingga alam dengan leluasa masuk ke ruang indera seorang manusia biasa yang tak biasa sebagai penampakan masa mendatang. Tentunya ditunjang ketergantungan kepada Sang Pencipta hingga menjadikannya istimewa. Ada perbedaan mendasar kepekaan yang didapat langsung sebagai karunia Allah diperbandingkan dengan kepekaan melalui proses pembelajaran. Pemberian Allah ada lagi tak terduga, tidak juga diminta. Disemaikan Allah sejak dalam kandungan. Sayangnya ada tinta merah dari masyarakat awam, mendeskripsikan para penerima karunia dengan sebelah mata, mengkotakkan sebagai negatif thinking, suzon, praduga, curiga, bahkan dipelakatkan sebagai sirik. Sirik, bagai tikaman, pembunuhan karakter. Senjata yang ampuh kan, mengkaitkan dengan keimanan, yaitu keyakinan terhadap Tuhan. Sementara sosok tersebut belum tentu mendaki kemunculan sign yang kerap memacu jantung berlipat, mampu membuatnya ketakutan. Mari bayangkan betapa galau hati kalau diperlihatkan kejadian tragis yang bakal menimpa pasangan hidup. Tak semuanya mampu beradaptasi dengan kondisi yang termunculkan. Bila berkisah diri sendiri, mungkin bisa diatasi. Namun, tak semudah yang dibayangkan bila menyangkut orang tercinta. Sesungguhnya, semua rupa ragam sign kepekaan indera seseorang berbeda dengan istilah negatif yang ditelunjukkan. Apa itu yang ditelunjukkan? Karena ada negatif thinking, suzon, bla bla bla. Mari simak kejadian berikut. Kejadian mendatang di luar sana ternyata tertampakkan pada seseorang yang minim ilmu. Orang yang minim ilmu ternyata mampu mendapatkan penampakan atau siratan tentang masa mendatang yang tidak terjangkau alam pikirnya. Lalu bagaimana mungkin pesawat yang tak diketahui asal-usulnya tiba-tiba tertampakkan sedang alami musibah, atau seorang asing tiba-tiba muncul di hadapannya sedang terbungkus kejadian mengenaskan, atau seseorang yang terlihat sehat walafiat dan memang demikian tiba-tiba tertampakkan akan berpulang, atau seorang tokoh panutan yang dikagumi banyak orang ternyata tersiratkan sebagai sosok berperilaku kebalikan. Ada kontradiksi kan dengan kondisi saat termonitor.
bertolak belakang pastinya. Tak ayal, orang akan terpancing menganggapnya sebagai tak waras, depresi, stres, dan sebagainya. Kasihan kan? Mari buka hati untuk menerima informasi tentang sesuatu tersebut. Hendaknya tak terjebak, tergesa menilai sebagai tabu atau terlarang untuk diungkap. Berikutnya 11 April tahun 2012 jam 8:32. Sempat ku tuangkan isi benakku, sekaligus ada siratan. Alam seolah bekerja selaras, bersinergi dengan kita bila kita mampu perlakukan alam jauh lebih tulus. Hingga ketika alam sedang berduka, sedang meronta, baik di belahan bumi manapun, maka energinya mampu terdeteksi. Sekonyong-konyong merasa ada sesuatu dengan alam. Boleh jadi sesuatu tersebut adalah tentang bencana alam, semisal tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Kulangi ya, pada tanggal 11 April 2012 jam 8:32 pagi, kutuliskan, alam seolah bekerja selaras, bersinergi dengan kita, bila kita mampu perlakukan alam jauh lebih tulus. Hingga ketika alam sedang berduka, ketika sedang meronta, alam sedang meronta, baik di belahan bumi manapun, maka energinya mampu terdeteksi. Sekonyong-konyong merasa ada sesuatu dengan alam. Boleh jadi sesuatu tersebut tentang bencana alam, semisal tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Bahkan suasana tragis pasca peristiwa bencana alam yang belum muncul dalam pemberitaan media massa sekalipun mampu mengoyak batin, semisal aura kematian massal, suasana seperti di pemakaman. Kondisi tersebut terkontak secara natural. Tentu ini bukanlah depresi atau stres. Tanggal 11 April tahun 2012 jam 15 PM atau jam 3 PM sore. Siang. Seolah tiba-tiba aku merasa ada guncangan pada jam tersebut. Merasa ada guncangan cukup kuat. Meskipun sedang duduk mengetik ya. Sempat melihat barang-barang di sekitar, tidak ada yang bergerak. Dan segera aku sangkal, abaikan, dan melanjutkan pekerjaan, menganggapnya sebagai hal yang tidak ada. Pada tanggal 11 April 2012 jam 5 sore, 2 jam berikutnya, tiba-tiba tergerak menyalakan televisi, tanpa memindahkan channel, tertayangkan Metro TV sedang menyiarkan berita sebagai berikut. 11 April tahun 2012 jam 15:38 terjadi gempa 8,5 skala Richter di pantai barat Aceh, Sumatera, berpusat di kedalaman 10 km di bawah permukaan bumi, Simalungun, Sumatera Utara, Banda Aceh. Gempa dirasakan di wilayah Sumatera Utara seperti Medan, Sibolga, Pulau Nias, Binjai, Humbang, Hasundutan, mohon maaf kalau salah baca nama kota, dan di Sumatera Barat seperti Bengkulu, Lampung, Bukit Tinggi. Demikian serangkaian catatan harian terkait sebelum kejadian gempa bumi. Intinya di sini mengungkap urutan peristiwa yang terkait dengan gempa bumi. Dimulai dengan tanggal 8 April yang merasa damai, kemudian tanggal 9 April tiba-tiba merasa tercekam, merasa takut, dan pada tanggal 10 April merasa bumi seperti bergoyang dan terjadi beberapa kali. Pada tanggal 10 April sudah tadi ya, tanggal 11 April pada jam 8:32 pagi ya, kutuliskan tentang alam yang
akan bekerja selaras atau bersinergi, dan akan memberikan tanda bila sedang terjadi sesuatu, semisal tanda bila akan terjadi tsunami atau gempa bumi. Pada tanggal 11 April 2012 jam 3 merasa ada guncangan cukup kuat, dan ternyata pada jam 3.38 terjadi gempa bumi. Demikian.